Halo sana kawan-kawan seluruhnya, aku pagi ini semoga kalian sehat, jauh dari penyakit apa penyakitnya, terlebih ini musim COVID-19 Corona. Semoga kita dijauhan, amin ya Allah, amin. Ya. Kembali sama Ambo di Amai di celoteh buku. Di pada hari ko kita akan berceloteh mereview mengulas tentang buku yang dikarang oleh Suhiyo Kato. Jadi beliau mengarang buku tentang Minangkabau yang judulnya Adat Minangkabau dan Merantau Berbasis Sejarah. Bukunya mereka dia yang di Bali, silahkan di Bali. Ini di kedai buku terdekat. Ambo dak promosi lah, tapi ambo dak tahu di Magelang dia beli. Pak Kato ko atau Mak Kato. Mak Kato kita panggil dia ya, kuliah. Lebih akrab mama je menakan kan. Kan lebih akrab kan mama je menakan. Beliau lah do ke Minangkabau dalam disertasi beliau. Jadi buku ko adalah disertasi beliau tentang Minangkabau merantau yang beliau ajukan ke Departemen Sosiologi di Cornell. Di buku awalnya berbentuk bahasa Inggris sebenarnya, yang bahasa Inggrisnya itu Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia. Jadi kalau diartian evolving kok bisa diartikan evolusi lah, evolusi kan, berevolusi, perubahan. Jadi di dalam buku menurut Ambo penting ya. Jadi diterbitkan itu di Balai Pustaka baru tahun 2005. Dari 1977 beliau lah menulis segala macam, baru 2005 berapa tahun? Dari sekitar 30 tahun, kurang lebih 30 tahun lah beliau baru bisa orang Indonesia menikmati buku itu untuk dibaca. Sayang mana? Karena menurut Ambo buku itu sangat penting lah untuk para pembaca tentang Minangkabau yang ingin tahu tentang Minangkabau Indonesia. Itu kan Minangkabau itu Indonesia aja, Indonesia itu Minangkabau kan. Indonesia itu ada Minangkabau dalamnya. Jadi menurut Ambo itu ada dua hal paling penting di dalam buku. Yang pertama adalah Minangkabau itu sendiri, yang kedua rantau atau merantau. Bagi orang Minangkabau itu. Jadi pada video kini kita akan bahas Minangkabau yang Minangkabau menurut Mak Kato. Di video selanjutnya kita akan bahas video merantau menurut Mak Kato. Kita bahas lebih panjang tentang merantau. Jadi Minangkabau tuh Minangkabau kan banyak orang nanya mana Minangkabau tuh, banyak tak tahu kan. Kita mulai dari asal usul Minangkabau yang diceritakan di buku Pak Kato atau Mak Kato. Di Minangkabau berawal dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kita kawan-kawan. Sanak seluruhnya dari Nur Muhammad itu orang Minang dari Nur Muhammad kan. Dari Nur Muhammad diciptakanlah malaikat, Nabi Adam dan DLL dan lain-lain. Kalau bahasa Inggrisnya Edge, nggak seleyo ya, mudah bahasa Inggris sana kan. Jadi Nabi Adam turun ke bumi kan, ke bumi atau disuruh turun ke bumi. Dia mempunyai anak 39. Pada tiga lah, 9, 39, jadi 39 anak. Jadi diperintah untuk saling dinikahi, nikah. Tinggal seberang. Jadi kan orang pun tak ada jodoh kan, dia lain lah nikah kan, tu pengen lah nikah. Siapa nak pengen nikah? Awak pengen nikah, tapi tak ada jodoh lah, ya kan? Nah itu kan karena Allah tu sayang ke orang nasabah, seperti firman Inna Allah ma'asabirin. Ustaz nak yang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah Inna Allah ma'asabirin. Jadi keluar siapa memang disayang itu kan senang, sentuh itu kan.
Iskandar Zulkarnain itu kan anak yang ke-39. Jadi dia tidak ada jodoh kan, dia agih bidadari dari surga. Pada senang para rancak bidadari dari surga, rancak pada cewek-cewek gini ya, yang pakai short segala macam, itu yang pakai nuit pakai sejadah segala macam kan, benda rasis senang kan. Jadi bidadari kan, jadi keturunan gitu kok orang Minang kok keturunan bidadari gitu kan, ganteng semambo kan. Jadi keturunan bidadari lahirlah 3 orang anak yang bertemu Maharaja Alif kan, satu Bata Sajib Haka Tur Vijaya doh ya, namanya Maharaja Alif, dan yang kedua Maharaja Depang, yang ketiga Maharaja Diraja. Dia ada 3 orang anak. Di beliau kena pakai KB kawan-kawan. Kalau KB kan 2 anak lebih baik, kalau 3 anak lebih baik. Kalau KB itu tidak ada orang anak lagi, tidak ada Maharaja Diraja. Jadi setelah Iskandar Zulkarnain meninggal, jadi 3 orang anakku berlayar menuju India beliau. Yang 3 Maharaja Alif, Maharaja Depang, Maharaja Diraja itu pergi ke India kan. Tiba di India, barabui lah beliau ko sayang ke makai mahkota Iskandar Zulkarnain kau Rabi kamu cekak itu dak singaju lah jatuh barang go tak kan kalau awi itu dalam tidak mungkin pada suatu mungkin lunado perselam untuk jadi bawah kan. Jadi apa nih yang orang kan ada cara kan. Jadi ada orang yang cadia, itu orang cadia adalah penasehat dari Maharaja Diraja. Jadi Maharaja Diraja kan jadi sebesarnya itu penasehatnya santiang bentuknya. Jadi Radu penasehat sonanya kan. Dia hanya saran untuk membuat duplikat mahkota kan minyak do bawa bentuknya kan, misalnya kan kalau kita bawa semua kan kita buat salah itu kita kecil kita ulang biak kan. Di setelah itu dari ambilnya kecil setelah dibuatnya kecilnya nyelam ambil kan, jadilah selesai pertengkaran kok dia pisah lah beliau bertiga kok, yang Raja Alif kok balik ke arah ke Turki balik, Raja Jepang bayinya ke arah Cina, dan yang ketiga lah Maharaja yang Cadiak bocah tu yang penasehat Cadiak kau tu orang Minang tu agak Cadiak itu lah memang dari nenek moyang gitu lah Cadiak senangnya kan, nenek moyang gitu tu memang santiang utaknya santiang gitu. Jadi dia santiang tu kan taknya tu ya aduh lah gitu kan. Jadi bila beliau ke Dale Maharaja Diraja Deko bisa lah katuan itu lah Sumatera. Jadi dalam pelayaran dia tersangkut lah dia di puncak Gunung Merapi. Dalam kisahnya Jumbo tak tahu pastinya ukur di kitchen memang begitu. Jadi setelah itu tunggu ya tironya suruh iya kok. Jadi dibuatlah pemukiman macam lah siap begitu pelan itu. Itulah nama pemukiman pertama itu Pariangan Padang Panjang. Di kampung pertama yang ada di Minangkabau itu adalah Pariangan. Dan itu Pariangan susu itu orang Minang. Di setelah itu baru ada keturunan Maharaja Diraja yang namanya Datuk Manggungan dan Datuk Hotian Sebatang, yang beliau lah yang akan 2 lari mungkin terjadi konflik beda pendapat beliau kan sistem pendapat Minangkabau pendapat lari ketemu Kota Puliang yang dipimpin oleh Datuk Manggungan dengan sistemnya bahwa yang mengambil keputusan itu adalah penghulu yang surang penangati surang yang mengambil keputusan. Yang kedua adalah Budi Caniago dengan pengambilan keputusannya demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya lah ada dari Minang ya dulu gitu. Ya bisa ya kita proper demokrasi sebenarnya kan. Dari Minang saya ada demokrasi dulu kan. Itu di sejarah kan. Jadi barulah terlahir itu 2 lare
Jadi ketika kita Minangkabau itu pasti Minangkabau tuh matrilineal ya. Jadi sebenarnya asih matrilineal kok, itu pun dicalihan di buku itu sebenarnya. Jadi matrilineal itu asal usulnya. Ketika kita itu kita cari asal usulnya. Asal usulnya awalnya itu Rajoko kailah berlayar. Jadi tiba-tiba di alam gaib kan karyang kan dawi kan karyang susi saya kan takut tsunami tak kan susi saya kan bingung kan. Jadi di sebuah dari rajo tua manuan tua mendorong kapal tapi anak-anak dia udah mau tak bodoh cek kan kau terindih bodi no kedua cek kan terindih bodi kapal timbo cek lu mati lah ni lu lah cek kan boleh mati lah sebab deh karena baru channel baru kan. Jadi tak mau dah tapi beda aja no dengan kemenakan beliau orang nang kecik mama ambo berarti itulah iyo betul ya cek karena mama ambo ku adalah orang tua bagi ambo sebenarnya sejak itulah kecik kan kemenakan lah no jadi rajo setuju. Jadi sejak itulah itu diserahkan ratu itu ke kemenakan. Jadi diserahkan rajo kan nih sejak kita sampai kini kita masih pakai sistem matrilineal itu yang ratu pusako itulah pusako kan tak bisa kita ambil buat laki udah rapi. Kita udah melihara itu wajib melihara untuk pusako kita kan dan sampai ada orang sekian. Mungkin itu sekilas tentang isi buku tentang Minangkabau di buku Mak Kato gitu mungkin selanjutnya aku akan menyediakan isi merantau di buku Mak Kato gitu lupa Bali itu kelama di toko semacam terserah penting buku kado kelama baca menurut buku penting untuk jati diri kita seorang dan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat Minangkabau gitu kan. Jadi sekian video blog ini, mohon maaf kalau ada singgung terniat turun mohon maaf sampai banyaknya karena orang ke Poso lo kan kalau datang ibadah Poso boleh ikut Poso orang alim STST kan orang alim kecilnya pindah. Tapi sekian video blog ini dan lupa nonton video blog selanjutnya untuk merantau. Yang suka video ko silakan like, share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.